Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya Yudianto, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Malang, NIM 0542 162779 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini saya akan memenuhi tugas 1 mengenai logika, khususnya tentang term dan sesat pikir. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, pengertian term dalam logika adalah kata atau kelompok kata yang mewakili konsep atau objek tertentu dan menjadi bagian dari subjek dan predikat dalam suatu proposisi. Pada hakikatnya, term dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan sifat atau fungsinya. Berikut adalah 3 macam term yang umum dan penjelasannya. Term konkret dan abstrak. Term konkret adalah term yang merujuk pada benda atau objek yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara fisik. Misalnya, buku. Untuk contoh kata, ayah membelikan saya sebuah buku baru di toko tadi pagi. Buku di sini adalah benda nyata yang dapat dilihat dan disentuh. Untuk berikutnya, term abstrak adalah term yang merujuk pada ide, konsep, atau hal-hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Contohnya, keadilan. Untuk contoh kata, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Di sini keadilan adalah konsep yang tidak bisa dilihat atau disentuh, hanya bisa dipahami melalui pikiran. Term umum dan khusus. Term umum, term yang memiliki cakupan yang luas dan berlaku untuk banyak hal atau objek. Untuk contoh kata, hewan di kebun binatang sangat beragam, mulai dari mamalia hingga reptil. Di sini hewan adalah term umum karena mencakup banyak jenis makhluk hidup. Term khusus merujuk pada istilah yang menunjuk pada objek, konsep, atau hal yang lebih spesifik dan terperinci. Contohnya, singa jantan. Untuk contoh kata, singa jantan itu sedang beristirahat di bawah pohon. Di sini singa jantan adalah term khusus karena menunjuk pada suatu jenis hewan tertentu secara spesifik. Term positif dan negatif. Term positif adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sifat, kondisi, atau hal yang ada atau bersifat positif, yaitu hal yang menunjukkan keberadaan, kualitas, atau keadaan yang baik, benar atau ada. Misalnya, pintar atau berani. Untuk contoh kata, dia sangat pintar dalam menyelesaikan masalah matematika. Di sini pintar menyatakan sifat yang ada pada seseorang. Term negatif adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan ketiadaan, kebalikan, atau kondisi yang tidak ada atau tidak diinginkan. Misalnya, tidak jujur, tidak peduli. Untuk contoh kata, mereka tidak jujur dalam melaporkan hasil kerja mereka. Di sini tidak jujur menyatakan ketiadaan sifat yang seharusnya ada. Untuk pertanyaan kedua, logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang tak logis, padahal sebenarnya menyesatkan. Contohnya adalah ad hominem, yaitu menyerang orang-orangnya, bukan argumennya. Misalnya, dia tidak layak bicara soal pendidikan karena dia bukan sarjana. Cara kita agar terhindar dari logical fallacy adalah, yang pertama, fokus pada isi argumen, bukan siapa yang menyampaikan. Pelajari berbagai jenis sesat pikir agar bisa mengenalinya. Gunakan bukti dan logika yang valid dalam berdiskusi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.